Di sini kita akan belajar React Native. Di sini saya akan mengajarkan React Native dari project yang sudah saya bikin, yaitu mobile programming. Di sini ada default file yaitu app.js, app.js. Nah, di dalam React Native di sini kita harus tahu dasar-dasar. Yang pertama, React Native ini dibangun atau dibuat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Lalu di sini di React Native, di sini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar yaitu komponen pada React Native. Karena React Native ini adalah framework atau library ya dari sebuah library React atau React.js. Di sini kita harus belajar tentang komponen. Apa itu komponen? Bagaimana membuatnya? Lalu kita akan belajar JSX, props, dan states. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu komponen. Jadi, komponen itu ibarat kata seperti sebuah bangunan yang ketika kita membangun sebuah bangunan itu sudah disediakan bahan-bahannya, kita tinggal menggunakan. Contohnya, kita mau membuat pondasi, sudah ada batu bata merahnya, sudah ada adonan semen, sudah ada besi-besinya, kita tinggal pakai, kita satukan, kita gunakan. Kalau ibaratnya selain membuat sebuah bangunan, kita misalkan membuat sebuah kue. Kue sudah ada adonannya. Adonan itu kita nanti tinggal pakai, kita buat kue A, kue B, kue C. Nah, itu komponen ya, komponen atau alat-alat yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi. Di sini contoh dari komponen apps.js ya, ini sebuah file app.js, ada sebuah komponen yang dibuat menggunakan function ya, function itu function app yang di dalamnya mengembalikan sebuah data ya, return mengembalikan sebuah data yang diapit oleh tanda buka tutup kurung ya, buka tutup kurung ini menandakan ini adalah sebuah objek dari file apa ini ya, file komponen. Di sini ada contohnya komponen view, komponen text, status bar. Di komponen ini kita kembalikan ke dalam komponen app. Jadi ketika dipanggil, app ini mengembalikan sebuah desain ya, intinya sebuah desain. Nah, desain teks ini yang mirip seperti HTML ini disebut dengan template JSX. Jadi JSX adalah sebuah tag ya, tag sebuah tag yang dibuat di dalam sebuah file JavaScript, itu namanya JSX ya, sebuah template HTML yang diketik atau dibuat dalam sebuah file JavaScript. Ini adalah JSX. Contoh misalkan nanti ada, ini contoh ya, div, nah nanti misalkan di sini ada paragraf P. Nah, ini adalah sebuah HTML biasa yang diketik dalam sebuah JavaScript. Inilah disebut dengan JSX, sebuah template engine dari JSX. Ia akan mengkonversikan sebuah tag HTML ke dalam sebuah komponen di dalam React Native. Baik React Native maupun React.js sendiri ini menggunakan JSX untuk mendesain sebuah tampilan.
Nah, di sini contohnya ada sebuah core dari komponen. Ini komponen view ya. Komponen view ini mempunyai style ya, style container. Nah, style ini akan kita bahas nanti. Kalau misalkan ini tidak ada stylenya, kita akan bisa lihat, kita simpan ya, contoh komponen app-nya. Kita lihat hasilnya di browse. Ya. Tidak nampak. Kita lihat apakah saya mematikan sebuah masih proses compile. Nah, kita lihat hasilnya. Lihat ya, dia ada di ujung kiri karena ini tidak ada stylenya. Oke, kita bahas terakhir nanti. Di sini dalam JSX ya, ini langsung saya kenalkan JSX-nya. Dia harus mempunyai root, jadi harus ada satu root, tidak boleh banyak root. Contohnya misalkan ada view, di sini ada view yang sama ya, yang sama. Lihat di sini akan muncul error. Kenapa? Di sini mempunyai dua root, ada view di atas dan view di bawah. Makanya di sini di JSX ini tidak boleh ada lebih dari satu root. Oke. Untuk penulisan function ya, function komponen yang dibuat menggunakan function ini boleh seperti ini. Ini saya hapus dulu stylenya supaya teman-teman tidak bingung ya. Kita buat lebih simpel lagi. Ini adalah komponen function app yang akan pertama kali ditampilkan. Jadi dalam membuat komponen menggunakan function boleh seperti ini, atau boleh kita buat variabel. Ini saya remark ya untuk pembelajaran. Apps. Nah, ini misalkan ada sebuah function. Hello world. Hello world ya. Lalu function. Ini raw function namanya ya. Kita membuat sebuah function tanpa nama, lalu kita simpan ke dalam variabel app ya. Dia harus dideklarasikan konstanta. Lalu kita export default ya, kita export. Sekarang kita lihat hasilnya. Hello world. Nah, kita lihat perubahannya. Hello world, selamat datang. Simpan. Kita lihat hasilnya. Maaf ya, laptop saya agak sedikit lemot. Selamat datang. Jadi untuk penulisan atau membuat sebuah komponen menggunakan function, ini penulisannya boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Kalau menggunakan seperti ini, kita bisa langsung export default ya. Export default function apps. Kalau kita deklarasikan dalam sebuah variabel, nah kita ekspornya di terakhir, boleh seperti ini. Bebas teman-teman mau memilih cara yang mana, salah satu saja dipilih ya. Kalau saya biasanya lebih suka yang seperti ini. Jadi jelas ketika kita awam masih baru belajar, oh kita mau mengekspor sebuah function app seperti itu. Mungkin untuk function komponen
supaya lebih mendalami lagi, saya akan coba membuat satu buah komponen. Saya buat folder dulu di dalam Mobile Programming, new folder components. Lalu saya buat contohnya, misalkan komponen mobil, new file mobil.js. Pertama kita harus import dulu ya React-nya. From React. Lalu kita import view dari React Native. Ya, jadi kita import dulu view-nya karena kita akan membuat komponen view ya. Nah, sedangkan komponen view ini dari library React Native. Lalu export default function misalkan mobil. Ini harusnya namanya seri name ya. Mobil. Oke. Mobil. Nah, ini mobil. Kita mengembalikan. Nah, ini kita buat rootnya view. Nah, untuk menampilkan teks, nah di sini kita panggil komponen lagi, import text. Text ini mobil. Ya, kita sudah membuat satu buah komponen mobil dari function. Ya, dari function kita buat komponen mobil, kita ekspor langsung ya, kita ekspor default function mobil. Function ini mengembalikan sebuah komponen yaitu view. Jadi view, kenapa view? View ini kayak container ya, kayak layoutnya. Kalau kita samakan dengan HTML, view itu sama dengan div ya, sama dengan div element. Jadi sama dengan div element. Sedangkan teks ini kalau kita samakan dengan tag HTML itu seperti tag p. Seperti tag p. Teks itu seperti tag p dalam HTML. Sedangkan view itu seperti div element. Seperti div element itu view. Jadi ini kita baru belajar core komponen dari React Native itu view dan text. Ada komponen view dan komponen text. Komponen view ini mirip dengan div, sedangkan komponen text ini mirip dengan elemen p pada HTML. Jadi harus ditutup kurung ini ya, menandakan bahwa ini adalah sebuah JSX. Ingat, di sini hanya ada satu root. Lalu bagaimana cara memanggil komponen mobil yang ada di dalam folder components dari utama, dari komponen utama yaitu komponen app. Di sini kita import dulu, import mobil from komponen mobil. Maaf, ini from. Lalu lihat, ini bisa dilihat ya. Kita panggil sekarang mobil karena kita tidak menggunakan tidak ada konten isi dari komponen mobil, jadi kita langsung tutup elemennya seperti ini. Kita lihat hasilnya, hello world, ini mobil. Hello world, ini mobil. Jadi seperti itu untuk membuat komponen. Ketika kita ingin menampilkannya lagi, kita coba panggil ya. Mobilnya ada 2. Kita simpan. Kita lihat hasilnya, ini mobilnya ada 2. Jadi begini cara membuat komponen dari sebuah function. Ini kita buat dari file terpisah ya, tidak di dalam komponen utama yaitu app atau app.
komponen. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih.